Pemirsa, kesuksesan tidak sekonyong-konyong datang dan berdiri sendiri. Dia lahir dari rangkaian panjang kerja keras, kegigihan, dan disiplin yang tinggi. Di balik nama besar ada harga mahal yang harus dibayar. Dan proses menuju sukseslah yang membentuk pribadi seseorang. Jika Anda melihat sosok yang satu ini sekedar cantik atau begitu mudah meraih kesuksesan, berarti Anda salah. Lalu seperti apa sosok Dian Sastro? Kita akan undang sahabat Jas Alvin kali ini, Dian Sastrowardoyo. Dian. Hai. Finally you're here. Tahu nggak ada yang berubah dari Dian? Oh, masa sih? Aduh. Masih inget gak dulu? Waktu aku bawa showbiz dulu kan? Setiap film Dian mainkan, pasti ada di Showbiz News, Showbiz Talk, Showbiz Weekend, Showbiz on Location. Thank you so much for all of your support selama ini. Sehat, Di? Sehat sekali, terima kasih. Udah langsing lagi kelihatannya. Dengan segala perjuangan dan doa. Congratulations ya. S2-nya wisuda 30 Agustus kemarin. Iya, betul. Sudah di wisuda? Sudah di wisuda. Sekarang saya tinggal harus ambil ijazah. Cum laude lagi? Iya, saya juga nggak nyangka sekali saya bisa. Nggak nyangka gitu. Soalnya waktu S1 I was not very studious gitu, nggak terlalu belajar banget, nggak mungkin sampai cum laude. Tiba-tiba ternyata pas udah jadi ibu-ibu gini kok malah S2 bisa cum laude, saya juga nggak nyangka. Manajemen, ambil ekonomi kan? Finance kan? Management of finance. Sebelumnya kan filsafat kan? Iya. Nah. Karena aku pas abis lulus filsafat, pas daftar kerja segala macam, apply kerjaan kemana-mana, ternyata banyak orang yang nggak familiar apa itu filsafat, sehingga akhirnya nggak laku. Jadi kayak belum umum kali ya. Belum umum. Jadi kayaknya untuk bisa diaplikasikan ke pekerjaan, kayaknya aku butuh kayak a set of kompetensi yang kayaknya perlu lebih pragmatis gitu. That's why aku memberanikan diri untuk sekolah lagi. Iya, sama teman aku. Dan face-nya tetap imut-imut loh. Iya, thank you. Itu gue paling tua loh di kelas. Hah? Paling tua loh di kelas. Paling itu tua? ibu-ibu, satu-satu ibu-ibu yang ada di kelas. Yang lainnya tuh semua umur 22, 23 gitu. Siapa yang bisa bikin Dian kayak begini? Punya pikiran konsep seperti ini? Aku nggak tahu ya Mas, mungkin my mother atau mungkin Because dia single mom. Ya, tapi mungkin karena part of it saya juga agak-agak capek karena saya sebagai pekerja seni itu sering sekali di label secara tidak kompeten. Saya pernah kerja di perusahaan corporate di consulting company, dan sebagai pekerja seni, ex pekerja seni pada saat itu, orang tuh klien terutama ngelihatnya pasti dia nggak terlalu pinter deh, karena orang tuh biasanya mikir kalau kita artis gitu ya. Is it hurt your feeling? Yes, dan benar pada saat saya ngerjain project tuh saya dapat ekspektasi terendah gitu loh. That's why pada saat itu saya merasa saya harus bekerja 2 kali lebih keras, 2 kali lebih rajin untuk bisa menguasai product knowledge-nya maupun mendeliver kualitas pekerjaan yang kalau bisa kualitas pekerjaannya saya harus jauh lebih bagus daripada teman-teman yang lain untuk menunjukkan saya tuh as competent as my peers gitu. Di apa yang dicari Dian Sastro sebetulnya? Yang dicari apa saya? You really wanna ask that? Iya. Saya akan mencoba to break all of the odds untuk perempuan Indonesia. Orang Indonesia itu punya label yang sangat banyak untuk kaum perempuannya. Dan saya mungkin salah satu perempuan yang ingin mendobrak itu semua. Karena saya sendiri nggak mau put label on me. Saya adalah pekerja seni saja, label saya rasa yang paling tidak menyenangkan apa? Label saya artis doang, tampang doang. Saya mesti lebih dari itu. Masa sih gue cuma bisa dikasih itu doang? Gitu ya, kayak itu sangat meredusir diri kita banget gitu loh. Dan I wanna prove a lot of things in life. Kamu mau dobrak ini semua, pengalaman apa yang kamu alami? If you believe and you wanna try and you wanna prove to yourself, nothing is impossible. That's the magic sentence. Pak, meskipun ada halangan tentunya ya. Ada halangan, tidak tapi semulus itu kan. Nggak gampang. Ya. Nggak gampang. Apa yang paling berat ya? Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Yang paling berat adalah mengalahkan diri sendiri. Kenapa diri Karena sendiri? diri sendiri tuh paling cepat menjudge diri kita sendiri bahwa saya pasti nggak bisa matematika. Saya pasti nggak bisa pernah sering menjudge diri sendiri. Waktu kecil saya didoktrin itu sama nenek saya, guru-guru saya di SD, SMP, SMA. Saya SMA saya jurusan bahasa. Terus tahu nggak UMPTN saya pilihan pertamanya apa waktu itu? Kedokteran. Kalau tapi memang saya constantly challenging myself dan saya constantly pengen dobrak itu semua. Karena kayaknya mungkin secara bawah sadar saya tuh nggak terima dikungkung. Maunya nggak common kali ya? Saya nggak mau dikotakin gitu. Jadi kalau misalnya lo anak bahasa ya lo bahasa aja, pilihan lo paling sastra. Gitu. Ya emang gue jalani sastra filsafat. Cuma
nggak berarti gue juga cuma bisa ngerjain itu doang. Coba kalau misalnya di SMA itu nggak ada penjurusan, jadi orang-orang bisa semua bebas. Di Amerika S1 tuh liberal arts dan orang baru ambil major tuh di tahun ketiga, keempat. Mungkin orang akan lebih banyak eksplor. Sebenarnya saya bisa kok ngerjain apa-apa yang mungkin sebelumnya saya nggak suka kerjain, ternyata saya suka gitu loh, kayak gitu. Mau melanjutkan ke S3 lagi sekarang. Suka banget sekolah ya ternyata. Ternyata menyenangkan kok. Sekolah itu menyenangkan. Saat saya menyadari nggak ada yang nggak mungkin dan segala macam bisa dipelajari asal kita punya kesempatan dan waktu dan kemauan, saya nggak ragu untuk nanti suatu saat pengen melanjutkan ke S3. Cuma mungkin nggak sekarang ya, mungkin pas anak saya S1 gitu. Saya kasih waktu dulu ya. Oke, ada wish list-nya kan katanya ya? Ada banyak gitu. Coba kita dari awal pengen jadi apa? Udah ada. Nah nih, masuk Santa Ursula. Oke, ini waktu itu saya keterima di Santa Ursula, tapi akhirnya saya milihnya di Tarakanita. Di baptis udah waktu itu, les berenang udah, masuk saya waktu itu jadi senior, jadi udah lulus pendadaran. Les nyupir dapat SIM, dapat. Tapi ini adalah replita yang. You play guitar? Yes, I play. Dari dulu sampai sekarang nggak nambah sih lagunya, cuma bisa itu doang. Lagu apa sih? Dulu Stay by Lisa Loeb. Tapi ini bagus banget karena waktu aku kecil umur 10 tahun mama tuh ngajarin bikin replita. Jadi ada tujuannya selama 5. Dan mestinya itu kita tetap lakukan sampai sekarang saya rasa. Belakangan enggak sih. Tapi mestinya harus sih. Karena kalau nggak kita jadi kayak nggak punya short term goal. Mengarahkan kita mau kemana sebetulnya. Dan untuk bisa merumuskan apa saja yang harus dilakukan 5 tahun terakhir itu kan perlu kontemplasi, perlu merenungkan. Jadi sebenarnya apa sih yang paling penting buat kita, apa yang benar-benar kita mau, apa yang enggak. Disesuaikan dengan saat itu ya, kondisinya pasti ya. Yeah. Kita break dulu, kita kembali saat lagi hanya di Jazz Outfit. Kuliah dulu di luar apa segala macam, nanti kalau udah sekolah baru kita nikah gitu. Tapi agak-agak takut juga ya, nggak ada lagi yang kayak dia. Jadi akhirnya oke. Alhamdulillah ya cepet ya.